Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini boleh memperingati dan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan tetap berdiri dan kita menaikkan pujian yang mengatakan, besarkan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita membesarkan nama Tuhan kita yang telah mengalahkan maut dan telah bangkit naik ke surga. Kita bersyukur dan terima kasih kepada-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita sebagai umat ketebusan Tuhan.
di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati itu telah bangkit, dan kini dia membuktikan dirinya naik ke surga, membuktikan dia hidup. Di sana dia bersama dengan Bapa di surga sebagai imam, bersepakat buat kita memastikan kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini memiliki jaminan yang pasti. Oleh karena itu, marilah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Marilah kita mengagungkan Dia di hari yang istimewa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hari ini kami sebagai umat-umat-Mu mengangkat puji syukur hormat kami kepadamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan secara sempurna bagi kami. Menjadi manusia, menggantikan kami menjadi tebusan bagi kami di atas kayu salib. Engkau telah mati dan bangkit, dan kini naik ke surga. Hari ini kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, memastikan hidup kami memiliki jaminan yang pasti, karena Allah kami adalah Allah yang hidup dan berada di surga. Berkatilah umat-umat-Mu Bapa. Biarlah setiap umat-Mu yang ada di rumah atau di mana saja menyembah Tuhan hari ini, Tuhan memberkati dan mengurapi dengan kuasa. Kami semua yang ambil pelayanan hari ini, Engkau urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi alat di tangan Tuhan hari ini. Semua fasilitas yang kami pakai, Hamba letakkan ke dalam tangan. Semuanya dapat menunjang pelayanan kami semua hari ini, dan kami semua menikmati berkat, dan kami bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Allah dalam ibadah ini. Allah yang hidup itu hadir ke dalam hatimu di dalam ibadah ini. Engkau diberkati Tuhan, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapa, hamba mentapiskan ibadah ini, serta mohon berkat Tuhan atas kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita menaikkan pujian yang mengatakan, Ku bersyukur padamu Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu. Hati kami sungguh terbuka, siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, bukalah hati kami, secara khusus umat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan melalui Roh Kudus memberikan penjelasan secara detail dalam hati dan pikiran umat-Mu, agar mereka boleh mengerti firman ini dan boleh menjadi pelaku firman. Hamba manusia terbatas adanya, lemah dan hina. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, agar hamba dapat menjadi saluran berkat, menjadi alat di tangan Tuhan dalam memberitakan firman ini, Bapa. Semua fasilitas yang kami pakai, Tuhan urapi supaya boleh menunjang pelayanan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan otoritas Allah yang Maha Kuasa, memohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi kami semua saat mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus, amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tidak terasa 1 tahun berlalu, kita kembali lagi mengenang kembali peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga sangat penting bagi kita, karena itu kita pada hari ini boleh mengenang kembali peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam ibadah kita ini, marilah kita melandaskannya dengan firman Tuhan. Dan marilah kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ayat 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca firman Tuhan ini berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya berikan tema firman ini untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu kenaikan Kristus ke surga. Sekali lagi, kenaikan Kristus ke surga. Menjelaskan bahwa kepergiannya ke surga atau meninggalkan dunia ini merupakan hal yang lebih baik bagi kita daripada ia terus bersama dengan kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kepergiannya ke surga atau meninggalkan dunia ini merupakan hal yang lebih baik bagi kita daripada ia terus menerus tinggal bersama dengan kita.
di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami tentang naik. Naik itu artinya dia pergi ke atas atau bangkit. Nah, dalam peristiwa kenaikan Kristus ini merupakan suatu peristiwa yang khusus yang menjelaskan kenaikannya pada takhta yang memiliki otoritas atas dunia ini. Sekali lagi, kenaikan Yesus Kristus ke surga menjelaskan tentang yang naik ke takhta yang memiliki otoritas atas dunia ini, pergi untuk pengangkatan dan peneguhannya sebagai raja atas segala raja. Sekali lagi, pergi untuk pengangkatan dan peneguhannya sebagai raja atas segala raja. Merupakan sebuah jaminan bagi kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya dia naik ke surga. Sering kita mendengar orang bertanya, mengapa dia naik ke surga? Mengapa dia tinggal saja di dalam dunia ini? Roh Kudus bersama dengan kita di dalam dunia ini, yang diam di dalam hati kita. Dan Yesus adalah yang sulung dari antara kita yang bangkit, juga yang sulung naik ke surga, dan yang sulung dapat hidup di dalam kerajaan surga dalam bentuk manusia yang diubahkan tubuhnya secara fisik dalam tubuh kemuliaan. Dan kita kelak akan bangkit dari kematian, dan semua yang mati di dalam Tuhan akan bangkit dan tubuhnya akan diubah dalam tubuh kemuliaan dan akan layak bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya dia berada di dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa, karena memastikan kita secara manusia kita akan mati, akan bangkit, dan tubuh kebangkitan itu diubah menjadi tubuh kemuliaan, dan tubuh itulah, tubuh yang mulia itulah yang akan bersama dengan Bapa. Roh jiwa kita akan disatukan di dalam tubuh kemuliaan. Mengapa dia tidak kembali ke surga langsung jadi roh dan Bapa? Karena dia yang sulung dari antara kita yang bangkit dan memastikan kita akan bangkit dan masuk dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepentingan kenaikan Kristus ke surga bagi kehidupan kita, itulah yang perlu kita pahami pada bagian firman Tuhan. Sekali lagi, kepentingan kenaikan Kristus ke surga bagi kita, yang pertama, menunjukkan misinya di dunia untuk menebus dosa kita sudah selesai. Kenaikannya ke surga itu menunjukkan misi penyelamatannya, misi penebusannya sudah selesai di dalam dunia. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang kita membuka Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Aba, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia menyelesaikan tugas misinya di dalam dunia. Apa maksudnya? Penerapannya bagi kita, penyelesaian pekerjaan menjadi dasar bagi Tuhan Yesus minta Bapaknya untuk mempermuliakannya. Sekali lagi, penyelesaian pekerjaan
penyelamatan yang dia kerjakan di dalam dunia ini menjadi dasar bagi Tuhan Yesus meminta Bapaknya untuk mempermuliakan dia. Sebabnya dia layak berada di dalam sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua, karena pekerjaan penebusannya sempurna, maka Kristus naik, dan itu menjadi bukti atau fakta jaminan keselamatan kita di dalam Yesus. Itu pasti. Sekali lagi yang saya jelaskan, kepentingan dia naik ke surga, yaitu menunjukkan misinya di dunia untuk menebus dosa kita sudah selesai. Dalam arti, karena pekerjaan penebusannya sempurna, maka Kristus naik, dan untuk itu menjadi bukti atau fakta jaminan keselamatan kita di dalam Dia sangat pasti sekali. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kepentingan Kristus naik ke surga dalam kehidupan kita yang kedua, yaitu supaya Roh Kudus turun atas kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata demikian. Nah, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagiku jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, supaya Roh Kudus turun atas kita. Kalau hanya fisik Yesus secara manusia itu, walaupun dia tidak berdosa, tetapi terbatas adanya, karena dia dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika dia berada, ketika dia bangkit, tubuh kemuliaan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu kita butuhkan, karena Roh Kudus itu harus mendiami hati kita, karena tubuh kita ini bait Allah. Nah, supaya Roh Kudus itu turun menjadi hal yang sangat kebutuhan bagi kita. Oleh karena itu saudara, hanya dengan kenaikan Kristus ke surga saja menjadi jaminan pasti dari kehadiran Roh Kudus dalam dunia ini. Sekali lagi, hanya dengan kenaikan Kristus ke surga saja menjadi jaminan pasti dari kehadiran Roh Kudus dalam dunia ini. Penyertaan Tuhan Yesus bagi kita tidak secara jasmani yang terbatas dalam ruang dan waktu, melainkan secara rohani melalui Roh Kudus-Nya yang menyertai kita dengan tidak terbatas. Itu sebabnya hal yang luar biasa bagi kita. Penyertaan Tuhan Yesus bagi kita tidak secara jasmani lagi, yang terbatas dalam ruang dan waktu, melainkan dengan kehadiran Roh Kudus ke dalam dunia ini, Ia menyertai kita secara rohani yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, kepentingan kenaikan Kristus ke surga bagi kita. Yang ketiga, mempersiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 14. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ketiga. Ayat 2 dan ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Puji Tuhan. Kepentingan Kristus naik ke surga bagi kita, yaitu mempersiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya kepada-Nya. Oleh karena itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kenaikannya ke surga mengerjakan tempat bagi kita dalam kehidupan kelak di surga. Dapat dibayangkan kalau pekerjaan Tuhan yang mengerjakan tempat bagi kita, betapa indah dan mulianya. Sifat dari tempat atau pekerjaan yang Ia lakukan dan sediakan bagi kita di surga itu
tergantung dari bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita di dalam dunia ini selama kita hidup. Saya mau katakan dalam bagian ini bahwa Kristus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kualitas dan sifat pekerjaan yang dia lakukan dan yang dia sediakan bagi kita di surga sangat tergantung dari bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita di dalam dunia ini selama kita hidup. Apa saya katakan bahwa kehidupan kekekalan kita mulia dan megahnya mahkota apapun yang kita dapat tergantung dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Tatkala tempat yang ia sediakan bagi kita itu sudah selesai, maka ia sendiri yang akan datang mengambil kita dan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Luar biasa penantian bagi kita. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tugas kita sekarang ini adalah mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan mempersiapkan orang lain untuk menantikan kedatangan Tuhan, dan memberitakan kabar baik keselamatan itu agar orang juga bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Yang keempat, kepentingan kenaikan Kristus ke surga bagi kita yang keempat menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus perlu naik ke surga bagi kita? Yang terakhir, yang keempat, yaitu menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, pasal 17 ayat 24, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 menjelaskan kita orang yang percaya juga akan naik ke surga. Di tempat di mana Kristus berada, kita pun berada bersama-sama dengan dia. Jadi bersama dengan dia kita memandang kemuliaan. Itu sebabnya tubuh kemuliaan yang akan diberikan kepada kita setelah kebangkitan orang percaya. Tubuh yang layak masuk dalam kerajaan surga, yang lihat kemuliaan dan keagungan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian betapa pentingnya kenaikan Kristus ke surga. Oleh karena itu, kenaikan Kristus ke surga satu hal momen yang harus kita peringatkan dan meneguhkan iman kita dan mengoreksi diri kita agar kita sungguh-sungguh siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita sebagai saleh-salehnya, dan terus memberitakan Injil, mengerjakan dan menuntaskan amanat agung bagi suku-suku yang terabaikan, bagi negara yang terabaikan. Mari kita orang percaya pada momen kenaikan Kristus ini kita menyatukan iman kita, bangkit dan bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Melalui apa saja kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, melalui media sosial, melalui doa kita, melalui kegiatan ibadah kita, semuanya terintegrasi untuk penyelamatan dan penuntasan amanat agung Yesus Kristus. Kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, kenaikan Kristus ke surga merupakan fakta bahwa penyelesaian tugas penebusan sudah dikerjakan dengan sempurna bagi kita. Jaminan keselamatan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu, jikalau masih ada keraguan, kesangsian saudara-saudara terhadap dia, segeralah tinggalkan itu, lalu berpaut kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bagi saudara yang sudah yakin dengan sungguh-sungguh akan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, setialah, arahkanlah pandanganmu kepadanya, sebab sebagaimana ia telah naik ke surga, demikian pun ia akan datang menjemput kita sebagai saleh-saleh. Demikianlah
firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena kami telah mendengar dan merenungkan firman. Biarlah firman ini sungguh menguatkan kami memahami tentang kenaikan Kristus ke surga. Merupakan hal yang penting bagi kami. Karena kenaikan Kristus merupakan fakta bahwa Dia telah menyelesaikan tugas penebusan, dikerjakan dengan sempurna. Dan jaminan keselamatan pasti bagi kami. Dan kami dengan setia menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba memberkati umat serta memeteraikan firman ini ke dalam hati kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini telah memperingati hari kenaikan Yesus. Dan ketika Yesus naik ke surga, Dia berpesan kepada kita untuk memberitakan Injil. Dan Dia juga berpesan kepada kita bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 135, Bangunlah Orang Masehi. Kantong persembahan dijalankan di antara kita.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu, karena kami baru saja belajar dan merenungkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya dengan sungguh Roh-Mu yang hidup itu tidak pernah terbatas. Engkau terus menuntun kami di dalam kebenaran, sehingga kami sungguh menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Kami telah memuji nama-Mu Bapa. Kami telah mengagung-agungkan Engkau. Terimalah sembah bakti umat-Mu hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kami diberkati dalam ibadah ini. Hamba mau berdoa secara khusus untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan sembuhkan mereka Bapa. Mereka dapat kekuatan baru di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan, secara khusus jemaat Talitakum Sendawat ini. Dari anak kecil, memberkatilah anak-anak kami yang masih kecil dalam masa pertumbuhan mereka Bapa, agar mereka boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Seiring dengan pertumbuhan fisik mereka, mental mereka juga bertumbuh, rohani mereka bertumbuh, hikmat dan pengetahuan terus bertambah-tambah setiap hari. Mereka menjadi anak yang hebat di generasi mereka. Hamba berdoa untuk pemuda-pemudi kami. Tuhan memberkati perjuangan anak muda kami Bapa. Mereka boleh berjuang di dalam pendidikan dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang sudah berjuang dalam pendidikan dan sedang mencari pekerjaan. Tuhan menyediakan pekerjaan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang ada pada mereka, sesuai dengan skill yang ada pada mereka. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Demikian juga hamba berdoa bagi mereka yang mencari pasangan hidup. Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, sesuai dengan firman Tuhan. Mereka kelak menjadi keluarga yang luar biasa, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadi generasi yang baik juga. Demikian juga hamba berdoa untuk perkarya dan perkawan jemaat ini. Tuhan memberkati. Biarlah perkarya dan perkawan menjadi orang tua yang baik di dalam rumah tangga, boleh mengarahkan anak supaya mereka boleh menjadi teladan yang baik. Pekerjaan dan usaha mereka Tuhan mengurapi dan memberkati. Mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadikanlah jemaat Tuhan penuh dengan berkat. Orang-orang tua kami ya Tuhan, Tuhan terus memberkati. Biarlah mereka boleh menikmati masa tua dengan baik, dengan penuh takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus untuk keluarga yang jemaat Tuhan yang saat ini masih merasakan duka cita, yaitu secara khusus keluarga hamba-Mu Pak Markus Dino. Di dalam nama Yesus Tuhan menolong dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Mereka dikuatkan walaupun kehilangan orang tua mereka karena dipanggil Tuhan, tetapi pengharapan di dalam Yesus menjadi kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga baru memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini Tuhan, menjadi korban yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kembalikanlah berkat-berkat kepada setiap tangan anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan hari ini. Mereka diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji nama-Mu Bapa. Kami telah mengagungkan Engkau. Biarlah semua yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-saleh. Haleluya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Waktu hamba mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.